Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai siklus sulfur. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Adi Suhendra dan saya sendiri, Vivin Eliani. Kami membuat presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi. Dalam penjelasan video kali ini, kami akan menjelaskan apa itu sulfur dari fungsi dan kegunaannya, dan bagaimana siklus sulfur itu berlangsung. Sulfur adalah sebuah unsur kimia yang memiliki nomor atom 16 dan simbol S. Unsur ini ditemukan dalam bentuk padat, berwarna kuning kecoklatan, dan dapat dijumpai di berbagai tempat di seluruh dunia. Sulfur juga dapat dihasilkan melalui proses alami atau buatan manusia. Salah satu penggunaan utama sulfur adalah sebagai bahan baku dalam produksi sulfurik asid. Sulfurik asid adalah salah satu asam yang paling penting dalam industri, digunakan dalam produksi pupuk, baterai, dan berbagai produksi kimia lainnya. Sulfur juga digunakan dalam pembuatan karet, sebagai bahan tambahan dalam pembuatan baja, dan sebagai agen pengawet dalam makanan dan minuman. Sulfur juga memiliki sifat antimikroba dan dapat membunuh bakteri dan jamur. Oleh karena itu, sulfur digunakan dalam produksi perawatan kulit seperti sabun, sampo, dan produk perawatan kulit lainnya. Namun, meskipun sulfur memiliki banyak manfaat, ia juga dapat menjadi bahan yang berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. Sulfur dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata, dan sistem pernapasan jika terpapar dalam jumlah yang besar. Sulfur juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan jika dibuang tanpa benar. Oleh karena itu, pengelolaan dan penggunaan sulfur harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Para ahli terus berupaya untuk mencari cara untuk meminimalkan dampak negatif pengelolaan sulfur pada lingkungan dan kesehatan manusia. Baik, selanjutnya adalah siklus sulfur yang dimulai dengan sulfur dioksida yang dihasilkan dari aktivitas vulkanik, pembakaran bahan bakar fosil, dan kegiatan industri lainnya. Nah, sulfur dioksida ini kemudian akan dioksidasi menjadi sulfur trioksida di udara, yang kemudian bereaksi dengan air dan membentuk asam sulfat. Nah, asam sulfat yang terbentuk kemudian akan bereaksi dengan mineral dan tanah, mengubahnya menjadi sulfat yang dapat diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan kemudian akan mengambil sulfur dalam bentuk sulfat dan menggunakannya untuk sintesis protein dan molekul lainnya. Ketika hewan makan tumbuhan yang mengandung sulfur, mereka juga dapat mengambil sulfur dan menggunakannya untuk sintesis molekul yang penting dalam tubuh mereka. Ketika hewan atau tumbuhan mati, sulfur dalam tubuh mereka akan dilepaskan kembali ke tanah melalui dekomposisi oleh bakteri dan fungi. Sulfur yang dilepaskan oleh dekomposisi kemudian dapat mengalami beberapa proses dalam lingkungan. Salah satunya adalah proses reduksi oleh bakteri sulfat reduksi, yang mengubah sulfat menjadi hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida ini kemudian dapat dioksidasi kembali menjadi sulfur dioksida, yang membentuk siklus sulfur yang baru. Selain itu, sulfur juga dapat mengendap dalam bentuk mineral seperti pirit dan gypsum, yang kemudian dapat diolah aktivitas geologi seperti tektonik dan erosi untuk memasok sulfur kembali ke siklus. Nah, siklus sulfur ini penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memasok sulfur yang dibutuhkan untuk berbagai aplikasi industri. Namun, perubahan aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dapat mempengaruhi siklus sulfur dengan meningkatkannya emisi sulfur dioksida ke udara, sehingga perlu untuk melakukannya tindakan untuk meminimalkan dampak negatifnya pada lingkungan.